Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Ya, di video kali ini Bang Sandi pengen nunjukin ke teman-teman di salah satu klien Bang Sandi ya. Kebetulan hari ini Bang Sandi mau ngambil uang iuran bulanan kita juga ya di salah satu klien Bang Sandi tersebut. Yang mana di klien tersebut itu Bang Sandi menggunakan dua alat ya yang dipakai di rumahnya, yaitu ada Totoling N300 RT dan juga kalau nggak salah itu Totoling N200 RT RE ya. Jadi saya lupa ingat juga nama tipe dari alatnya. Yang pasti dua-duanya dia memakai Totoling. Mana itu juga alat Bang Sandi yang sempat Bang Sandi pinjemin ya sampai sekarang. Jadi ini adalah salah satu klien promosi dulu kemarin. Jadi dia nggak punya alat, jadi Bang Sandi pinjemin alat. Ini adalah klien yang termasuk klien paling lama juga. Hampir 2 tahunan sudah gabung di RT RW Net Bang Sandi. Nah, Bang Sandi akan tunjukkan ke teman-teman alat ini memakai mode apa dan nangkep akses point yang mana ya. Kalau nggak salah ini di video YouTube Bang Sandi belum pernah Bang Sandi bikin ya kontennya. N300 RT dari Totoling menggunakan mode client dan juga N200 RE menggunakan mode router. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, kita langsung saja ke lokasinya. Kita lihat alat-alatnya seperti apa dan akses point yang ditangkap itu yang mana. Yuk, go. Langsung aja kita ke lokasinya ya. Seperti biasa, kita naik motor aja. Kita ke klien Bang Sandi yang satu ini. Yuk, let's go. Ron Abang Sumat ke Wadane, Ernas itu loh. Oke guys, kita jalan walaupun ini lagi puasa, kita harus tetap semangat gitu ya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang lagi puasa. Let's go. Oke guys, kita sampai guys. Halo Mas Udin. Ngambil tagihan gitu. Oh, ada apa-apaan? Aku hendak langsung video itu Nadin. Hendak mana ke mah? Oh. Oke guys. Nah, jadi ini nih dia alatnya ya. Oh, ya bukan N200 RE ya sebagai routernya N100 RE ternyata. Jadi ini adalah N300 RT dari Totoling. Ini modenya mode client ya. Ini modenya mode client dan diteruskan lagi menggunakan kabelan menuju ke N100 RE yang antenanya satu ini. Nah, Mas Sandi bakal perdekat ya. Ini sudah banyak sarang laba-labanya nih. Oke, jadi Bang Sandi sambil jelasin ya guys ya. Untuk N300 RT ini, kenapa dia bisa menggunakan mode client?
karena dia Bang Sandi downgrade ya, istilahnya untuk versi firmware-nya itu diturunkan, bukan di upgrade tapi di downgrade ya. Jadi untuk N300 RT ini kalau kita beli barunya dia nggak ada mode kliennya, kecuali mungkin model lama ya. Nah kalau ini model yang lumayan baru kemarin itu di downgrade ke versi sebelumnya. Bang Sandi lupa untuk versinya berapa, sehingga dia akan muncul mode klien ya. Dia akan ada mode klien. Kalau mode klien itu dia beda dengan WISP. Dia hanya bisa nangkep WiFi doang ya. Terus diteruskan lagi melalui LAN ke router. Nah, ini untuk N100RE-nya ini menggunakan mode router. Disebarkan lagi lah ke ruangan ini dan ke rumah ini gitu loh. Oke. Untuk akses point yang ditangkap guys, itu adalah akses point yang ada di repeater pertama Bang Sandi di sana. Itu ya. Nah, itu yang ada di showroom motor ya. Sehingga otomatis sinyal yang didapatkan itu pasti bagus guys ya. Otomatis sinyal yang didapatkan itu pasti bagus karena dia jaraknya deket banget gitu loh. Jaraknya dekat dengan akses pointnya. Terus kenapa Bang Sandi menggunakan alatnya lebih dari satu gitu, menggunakan dua alat? Karena guys, ini demi kenyamanan dari si klien juga, kenyamanan dari pelanggan. WISP itu mengakibatkan yang namanya intervensi ya, atau bisa mengganggu channel yang sama gitu ya, channel yang sama, karena otomatis WISP itu menggunakan channel yang sama. Misalkan di access point tadi menggunakan channel 12 atau channel 11. Kalau kita menggunakan mode WISP, kita pakai satu alat aja di klien ini, maka dia akan juga memancarkan channel yang sama, yaitu channel 11. Nah, kasihan dong nanti klien-klien yang lainnya kalau menggunakan WISP juga. Di rata-rata di sini Bang Sandi walaupun dekat sekali rumahnya, nggak sampai ratusan meter, Bang Sandi tetap menggunakan dua alat supaya mengurangi yang terjadi gangguan gitu ya, mengurangi terjadinya lemot gitu guys. Oke, jadi klien saya di sini tuh sebenarnya ini buka galon ya, galon atau air minum. Nah, sambil Bang Sandi kasih lihat juga ke teman-teman ya, wifi yang terpancar di sini, dan Bang Sandi ternyata langsung otomatis masuk ke salah satu akses point, yang mana ini adalah akses point di repeater yang dipancarkan langsung oleh tenda O3 yang ada di sana ya, tenda O3 yang ada di sana. Nah, jadi itu adalah akses point voucheran sebenarnya, yang sekaligus juga ditangkap oleh klien-klien di sekitar sini ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang mau main voucheran di sekitar sini juga bisa. Dan sambil saya ini juga ya, saya lihat di WiFi analyzer. Di WiFi analyzer, nah seperti yang teman-teman lihat di sini, kedai SS yang warna merah itu dia berada di channel 1. Channel 1. Sedangkan untuk Nico Hotspot itu berada yang biru nih ya. Dia berada di channel 6. Jadi 1 dan 6 itu jaraknya lumayan jauh nih guys ya. 1 dan 6. Kemudian yang lainnya juga seperti, wah, ternyata WiFi di sini sudah acak-acakan nih ya. Tapi ini nggak semuanya punya Bang Sandi ya, nggak semuanya di RT RW Bang Sandi. Ini macam-macam, ini ada yang Redmi X, ini kayaknya ada hotspot. Nah ini kalau ini punya saya nih, ada yang Yuda hotspot. Nah ini jaraknya juga lumayan berjauhan dengan akses point utama ya. Nggak masalah dia dengan antar klien-klien, misalkan klien Nico hotspot, klien Yuda, ada Atik wifi di sini, nggak masalah dia agak kena sedikit ya, agak terganggu sedikit, itu nggak masalah karena itu di rumahnya masing-masing, asalkan jangan mengganggu si akses point utama aja, yang tenda O3 yang kedai SS ini yang warna merah ini. Nah jadi begitu caranya guys untuk menghindari intervensi ya. Kalau ini nggak masalah, ini yang banyak-banyak ini nggak masalah, asalkan jangan akses point utamanya aja. Ini pun ada yang ganggu juga nih ya, saya lihat ada rental PS3 di sini, ada rental PS3, terus yang warna yang nggak kelihatan ini namanya SSID-nya juga ada kelihatan ya. Oke, kita pulang dulu guys.
Oke, Mas Sandi udah balik ya, udah di toko lagi. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi di klien Mas Sandi yang satu ini ya, dia menggunakan dua alat. Mungkin videonya memang apa ya, nggak teratur ya Mas Sandi bikinnya karena memang tidak di konsep sebelumnya. Itu yang pasti Mas Sandi kasih lihat ke teman-teman bahwa Totolink N300 RT itu bisa dijadikan sebagai mode klien dengan catatan kita harus menurunkan menurunkan si firmware-nya ya. Itu bisa kalian download, bisa kalian cari-cari di Google, di YouTube juga tutorialnya udah banyak. Terus Mas Sandi juga kasih lihat tadi ke teman-teman dengan menggunakan WiFi analyzer channel-channel sekitar itu bagaimana ya. Padat banget sudah. Ini pengap lah. Capek juga ya. Dan alhamdulillah tadi untuk iurannya udah dapat juga ya. Oke, mungkin sekian dulu deh ya video Mas Sandi kali ini. Terima kasih sudah nonton channel Mas Sandi TV. Mas Sandi nggak bisa lama-lama bikin videonya, panas juga di sana ya. Makanya puasa ya, kita harus jangan banyak gerak lah bulan puasa ini ya. Tapi jangan juga malas-malasan gitu ya. Oke, Mas Sandi pamit dulu. Selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman kaum muslimin muslimat dimanapun berada, subscriber dan juga viewers Bang Sandi. Mas Sandi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.